Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Ameliawati dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu lupa dalam belajar. Dari pengalaman sehari-hari kita memiliki kesan seakan-akan apa yang kita alami dan kita pelajari tidak seluruhnya tersimpan dalam akal kita. Padahal menurut teori kognitif, apapun yang kita alami dan kita pelajari, kalau memang sistem akal kita mengelolanya dengan cara baik dan memadai, semuanya akan tersimpan dalam subsistem akal permanen. Akan tetapi, kenyataan yang kita alami terasa bertolak belakang dengan teori itu. Seringkali terjadi apa yang kita pelajari dan tekun justru sukar diingat kembali atau mudah terlupakan. Sebaliknya, tidak sedikit pengalaman dan pelajaran yang kita tekun sepintas selalu mudah melekat dalam ingatan. Lupa atau forgetting ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Secara sederhana, menurut Gulo 1982 dan Rember 1988, mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Lanjut lagi, adapun lupa dalam belajar mempunyai faktor-faktor penyebab lupa. Yang poin pertama, lupa dapat terjadi karena gangguan konflik atau sistem informasi atau materi yang ada di dalam memori siswa. Yang kedua, lupa dapat terjadi pada seseorang siswa karena adanya tekanan terhadap item yang telah ada, baik sengaja maupun tidak. Poin ketiga, lupa dapat terjadi pada siswa karena perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Poin keempat, lupa dapat terjadi karena perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses belajar tertentu. Poin kelima, menurut Law of Dishur, Hill dan Bauer 1975, lupa dapat terjadi karena materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan oleh siswa. Poin terakhir, lupa tentu saja dapat terjadi karena perubahan urat syaraf. B. Kiat mengurangi lupa dalam belajar. Kiat terbaik untuk mengurangi lupa adalah dengan cara meningkatkan daya ingat akal siswa. Banyak ragam kiat yang dapat dicoba siswa dalam meningkatkan daya ingatannya, antara lain menurut Berlo 1985, Reber 1982, dan Anderson 1990 adalah sebagai berikut. Yang pertama, overlearning, belajar lebih. Artinya, upaya belajar yang melebihi batas penguasaan dasar atau materi pelajaran tertentu. Yang kedua, extra study time, tambahan waktu belajar, ialah upaya penambahan lokasi waktu belajar atau penambahan frekuensi aktivitas belajar. Yang ketiga, mnemonic device atau muslihat memori, berarti kiat khusus yang dijadikan alat pengait mental untuk memasukkan item-item informasi ke dalam sistem siswa. Poin keempat, clustering atau pengelompokan, ialah menata ulang item-item materi menjadi kelompok-kelompok kecil yang dianggap lebih logis, dalam arti bahwa item-item tersebut memiliki signifikasi dan lafal yang sama atau sangat mirip. Poin kelima, distributed practice, latihan terbagi, berarti siswa melakukan latihan-latihan dengan lokasi waktu yang pendek dan dipisah-pisahkan di antara waktu-waktu istirahat. Poin terakhir, the serial presentation effect, pengaruh letak bersambung. Siswa dianjurkan menyusun daftar kata-kata, nama, istilah, dan sebagainya yang diawali dan diakhiri dengan kata-kata yang harus diingat. Kata-kata yang harus diingat siswa tersebut sebaiknya ditulis dengan menggunakan huruf dan warna yang mencolok agar tampak sangat berbeda dari kata-kata yang lainnya. Tidak perlu diingat kesan tersendiri dan diharapkan melekat erat dalam
subsistem akal permanen siswa. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejenuhan belajar. Secara harfiah, arti kejenuhan ialah padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi untuk memuat apapun. Selain itu, jenuh juga dapat berarti jemu atau bosan. Peristiwa jenuh ini kalau dialami oleh seorang siswa yang sedang dalam proses belajar dapat membuat siswa tersebut merasa telah mubazir usahanya. Menurut Reber 1988, kejenuhan belajar ialah rentan waktu tertentu yang digunakan untuk belajar tetapi tidak mendatangkan hasil. Menurut Chaplin 1972, seorang siswa yang sedang dalam keadaan jenuh, sistem akalnya tidak dapat bekerja sebagaimana yang telah diharapkan dalam proses item-item informasi atau pengalaman baru, sehingga kemajuan belajarnya seakan-akan jalan di tempat. Kemudian, kejenuhan belajar dapat melanda seorang siswa yang kehilangan motivasi dan konsolidasi salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. Selanjutnya, faktor penyebab kejenuhan. Pada umumnya, penyebab kejenuhan adalah karena keletihan yang melanda pada siswa, sehingga menyebabkan munculnya perasaan bosan kepada siswa yang bersangkutan. Menurut Cross 1974, dalam bukunya The Psychology of Learning, keletihan siswa dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu keletihan indera siswa, keletihan fisik siswa, dan keletihan mental siswa. Keletihan fisik dan keletihan indera pada umumnya dapat dikurangi atau dihilangkan lebih mudah setelah siswa beristirahat cukup dan mengonsumsi makan dan minum yang bergizi. Sebaliknya, keletihan mental tidak dapat diatasi dengan cara sederhana. Cara mengatasi keletihan-keletihan lainnya. Itulah sebabnya keletihan mental dipandang sebagai faktor utama penyebab munculnya kejenuhan belajar. Ada 4 faktor penyebab keletihan mental. Yang pertama, karena kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. Yang kedua, kecemasan siswa terhadap standar atau patokan keberhasilan bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi, terutama ketika siswa sedang merasa bosan mempelajari bidang-bidang studi tadi. Yang ketiga, karena siswa berada di tengah situasi kompetitif yang ketat dan menuntut siswa lebih banyak bekerja intelek yang berat. 4. Karena siswa mempercayai konsep kinerja akademik yang optimum, sedangkan dia sendiri menilai belajarnya hanya berdasarkan ketentuan yang ia buat sendiri. Selanjutnya, kiat mengatasi belajar. Berikut adalah kiat-kiat untuk mengatasi keletihan mental yang menyebabkan munculnya kejenuhan belajar. Yang pertama, melakukan istirahat dan mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup banyak. Yang kedua, pengubahan atau penjadwalkan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa belajar lebih giat. Yang ketiga, menata kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, alat-alat perlengkapan belajar, dan sebagainya, sehingga memungkinkan siswa merasa berada di sebuah kamar yang baru dan lebih menyenangkan untuk belajar. Dan yang keempat, memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Dan yang terakhir, siswa harus berbuat nyata, tidak menyerah atau
tertinggal diam dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi. Perkenalkan, nama saya Aulia Gisha dengan NIM 190388201051. Saya akan menjelaskan tentang ragam transfer belajar. Ragam transfer belajar menurut Gengre Shah 2012 itu terdapat 4 poin. Yang pertama, transfer positif, yaitu dapat terjadi dalam diri seseorang siswa apabila guru membantu untuk belajar dalam situasi tertentu yang mempermudah siswa tersebut belajar dalam situasi-situasi lainnya. Dalam hal ini, transfer positif menurut Brown tahun 1985, learning in on situation, helpful in our situation. Artinya, belajar dalam situasi yang dapat membantu belajar dalam situasi ini. Contohnya, seseorang siswa yang menguasai matematika akan lebih mempermudah banyak pelajaran statika karena banyaknya kesamaan hukum, prinsip, ataupun rumus yang ada di dalam matematika. Poin kedua yaitu ada transfer negatif, yang dimana transfer negatif berefek buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer negatif dapat dialami seseorang siswa apabila ia belajar dalam situasi tertentu yang memiliki pengaruh merusak keterampilan atau pengetahuan yang dipelajari oleh siswa tersebut. Pengertian ini diambil dari pakar psikologi pendidikan yaitu oleh Daniel Lennox Brown tahun 1985. Dia menyebutkan yakni learning in on situation has a dynamic effect in order situation. Contohnya, orang yang sudah terbiasa mengetik dalam 2 jari, kalau belajar mengetik dalam menggunakan 10 jari akan lebih banyak mengalami kesukaran daripada orang yang baru belajar mengetik. Artinya, keterampilan yang sebelumnya sudah dimiliki menjadi penghambat belajar keterampilan lainnya. Poin ketiga yaitu transfer vertikal, yang dimana transfer vertikal berefek baik terhadap kegiatan pelajar, pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi, dan di mana transfer vertikal tersebut dapat terjadi dalam diri seseorang siswa apabila pelajaran yang telah dipelajari dalam situasi tertentu membantu situasi tersebut dalam menguasai pengaruh atau keterampilan yang telah dipelajari, tinggi atau rumitnya pelajaran tersebut. Contoh, seseorang siswa SD yang telah menguasai prinsip perjumlahan, tambah, pengulangan akan lebih mudah perkalian. Atau seseorang anak yang telah menguasai mata pelajaran nahwu dan sorf akan sangat mudah dipelajari kitab-kitab fikih, tafsir, dan sejenisnya. Artinya, agar memperoleh transfer vertikal, guru sangat dianjurkan untuk menjelaskan kepada para siswa secara efektif mengenai faedah materi yang sedang diajarkan bagi kegiatan belajar materi tersebut. Upaya ini penting sebab kalau siswa tidak memiliki alasan yang benar mengapa ia harus belajar materi yang sedang diajarkan gurunya itu, mungkin ia tidak akan mampu memanfaatkan materi tadi untuk dipelajari materi lainnya atau lebih rumit. Poin yang keempat yaitu transfer literal, yang dimana dapat terjadi dalam diri seseorang siswa apabila ia mampu menggunakan materi yang telah dipelajari untuk mempelajari materi yang sama, dirumitkannya dalam situasi-situasi yang lainnya. Dalam hal ini, perubahan waktu dan tempat tidak mengurangi mutu belajar siswa tersebut. Contohnya,
Seseorang siswa mampu dan memahami materi pelajaran bahasa asing yang mempunyai struktur gramatikal, susunan kata, sintaksis yang sama, seperti mempelajari dan memahami bahasa Inggris, akan mempermudah mempelajaran bahasa asing. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Sasmita Merani. Saya akan melanjutkan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya transfer belajar, yaitu adanya inteligensi, yang dimana individu yang lancar dan yang pandai biasanya segera mampu menganalisa dan dapat melihat hubungan secara logis. Ia segera melihat unsur-unsur yang sama serta pola dasar atau kaidah hukum sehingga sangat mudah untuk ditransfer. Terus yang kedua itu ada sikap. Meskipun orang tua mengerti dan memahami sesuatu serta hubungan dengan yang lain, tetapi pendirian yang kecenderungan menolak atau sikap yang negatif, maka transfer tidak akan terjadi dan demikian pula sebaliknya. Terus yang poin ketiga yaitu materi pembelajaran, di mana biasanya mata pelajaran yang mempunyai daerah yang berdekatan akan mudah terjadi transfer. Contoh, matematika dan statistika, ilmu jiwa dengan sosiologi akan lebih mudah ditransfer. Terus yang keempat yaitu sistem penyampaian guru. Pendidik yang senantiasa menunjukkan hubungan antara satu pelajaran yang sedang dipelajari dengan mata pelajaran yang lain atau dengan menunjuk kehidupan nyata yang dialami anak biasanya akan mudah ditransfer. Jadi guru yang dapat menyampaikan secara menarik, secara jelas, maka akan mudah untuk dipahami. Beda halnya dengan guru yang tidak cakep dalam menyampaikan, maka guru tersebut tidak akan bisa mentransfer materi kepada siswanya.